Nos. Tidur mulu. Makan nih. Gimana? Maghrib. Gue Kristen. Lagi mager sih gue. Semoga istiqomah. Guys, emang bener ya guys, kalau misalkan Indonesia tuh di tahun-tahun ke depan tuh bakal menuju masa emas mereka? Setahu gua iya sih, ada yang memprediksi kita bakal ada tuh generasi emas Indonesia di 2045. Oh iya. Tahu gak sih kan ini kan lagi musim politik ya? Bentar dulu, kok udah detok banget sih omongannya, baru juga kita datang. Sebenarnya nih gue dapat nih berita yang lagi heboh, katanya calon presiden RI ini ada pakai anggaran negara untuk pemilu. Bentar. Kau dapat berita itu dari mana? Ini dapat dari TikTok nih. Itu. Wah, bocah TikTok. Emang kenapa tuh? Nos, gimana ya? Si tahu Tik. Sini biar gua ajarin Nos. Tak lu makan lu kayaknya. Ini makan nih. Apa sih? Nih, terakhir nih pasti pinter deh nih, terakhir nih jurus gua terakhir nih. Terus. Ungkapan kelompok penyebar ujaran kebencian seperti Sarasen dan juga MCA dapat dijadikan peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun. Cuman butuh berapa detik aja kok buat mencari tahu berita itu hoax atau tidak. Kalau berupa gambar atau foto, cukup drag file atau foto hoax atau URL linknya ke situs pencarian. Lalu, beragam informasi yang berkaitan dengan berita tersebut akan muncul. Jika berita berupa tulisan atau artikel, kamu cukup ketik atau copy paste berita yang kamu terima ke situs pencarian di internet. Atau bisa juga dengan klik tombol kanan pada tulisan atau gambar lalu pilih search for. Jika menemukan berita yang mengandung hoax, tara radikalisme atau terorisme, screen capture atau salin URL link dan kirim data ke aduan konten @melkominfo.go.id. Yuk, mari kita bijak hadapi hoax. Bijak hadapi hoax. Jadi begitu. Ngerti lu sekarang, Mas? Ngerti. Kalau masih kayak gini orang-orang Indonesia yang masih minim literasi, gampang kemakan berita hoax, gue nggak yakin kalau Indonesia bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terus ini kayak pembahasannya udah terlalu dalam. Gua matiin lampu dulu. Guys, kita ini lagi dihadapi dengan masalah yang serius. Tapi satu sisi gue senang banget lah kita bisa kumpul hari ini di sini. Apalagi bahas tentang masa depan Indonesia ya. Gimana ya, generasi emas 2045 ini yang bakal jadi power nation, tapi terancam sama literasi yang rendah. Dan bayangkan aja lah ke depan gimana, juga banyaknya hoax. Bagaimana menurut kalian, Jim, L, Nos, bagaimana? Kayak gini udah parah banget sih. Kalau literasi kita nggak naik, generasi 45 yang katanya emas, menurut gue bakal jadi cemas. Banyak orang yang asal percaya aja dengan berita-berita yang ada di internet tanpa mereka memastikan langsung keaslian dari berita tersebut. Jujur sih gue jadi nggak yakin sih apa yang bakalan kita capai di tahun 45 nanti. Bener banget, setuju. Apalagi dari kita tersebarnya berita-berita hoax yang orang-orang minim literasi itu kan bisa memecah belah persatuan. Nah, kalau kayak gini terus, nanti di 2045 kita bakal lihat generasi-generasi yang gampang kemakan berita hoax bohong. Apalagi sekarang informasi gampang banget kita dapetin dari banyak website ataupun sosial media. Gue setuju sih.
Gue ngerasa pendidikan itu kuncinya, satu-satunya kunci untuk kita semua. Kita harus ajarin anak-anak muda buat nggak gampang percaya, buat cek info-info yang benar sebelum mereka membagikan itu ke orang lain. Karena kalau enggak, gue ngerasa generasi emas kita bakal tumbuh tapi tanpa kritis apapun, gampang banget ditipu hoax dan yang lain-lainnya. Dan yang paling buruknya, mereka bisa mungkin nggak percaya lagi sama institusi, atau bahkan paling buruknya lagi, ilmu pengetahuan. Iya sih, gua benar-benar cemas sih tentang ini. Di sini kita nih memang orang-orang yang bisa kita bilang bakal jadi akademisi karena kita udah menempuh pendidikan. Sebenarnya gua butuh banget pendapat kalian. Gimana nih caranya kita bisa mengedukasi mereka dengan cepat? Mengingat hoax ini penyebarannya tuh sangat cepat. Gimana lu pendapat kalian? Kalau dari gue ya, sekarang kan lagi musimnya sosial media ya, kayak TikTok, Instagram, Twitter. Kenapa nggak pemerintah itu kerjasama sama influencer-influencer yang sering anak-anak muda ini tonton? Jadi mereka itu nonton nggak cuma hal-hal yang cuma joget-joget doang, kemudian juga berita-berita yang hoax yang asal mereka itu saji. Tapi kita kerjasama influencer, bagaimana mereka itu bisa mengajarkan ke orang-orang nonton generasi muda bagaimana bisa memanfaatkan berita itu dengan baik gitu loh. Dan mereka juga bakalan diedukasi lewat kalau misalkan kita tuh di tahun 2045 tuh bakal kayak gini loh. Gue sih kayak gitu kerja sama pemerintah. Nah, kita sekepikiran. Otomatis kita butuh generasi-generasi yang literasinya itu kuat buat nge-handle hoax. Jadi sekarang mulai dari kita sendiri nih, yang gimana harusnya kita menyebarluaskan atau memberitahu masyarakat gimana sih cara nge-handle hoax itu. Itu sih. Oke. Sekarang gue mengerti. Gue janji ke kalian semua, gue bakal lebih berhati-hati meresapkan berita secara benar, baik, dan juga lebih berhati-hati. Oke, tos dulu untuk Indonesia Mas.